Kandangnya kosong, kandangnya kosong semua bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku dengan channel saya Info Sapi 01, sebuah channel yang mereview kebanyakan di kandang-kandang desa, di kandang-kandang kecil. Ini kebetulan saya itu di Albaqoroh Farm yang kemarin sapi jumbonya itu banyak bosku, ada sekitar hampir 10 untuk sapi jumboan yang jantan-jantan itu. Nah, sekarang saya datang ke sini itu kok kosong blong seperti ini. Nah, itu malah jadi apa itu, buat tempat kambing. Ya. Terus saya tadi klarifikasi ke bosnya Albaqoroh Farm, teman orangnya itu sibuk ya, mau keluar, saya wawancarai enggak bisa, katanya itu kan kemarin di penggemukan khusus pejantan yang rata-rata breedingnya cuman 1 kalau enggak 2. Terus yang untuk pejantan tuh dikeluarkan semua bosku kemarin. Yang kemarin laku 125, yang 4, terus yang 2 itu laku sekitar 70 apa 75 gitu. Terus saya tanya, loh kenapa bos kok dikeluarkan semua sapinya? Beliau itu bilang alasannya untuk sementara ini untuk penggemukan pejantan tuh bosku, dihitung-hitung tuh sudah nipis sekali, enggak dapat hasil katanya itu. Makanya tuh terus saya juga sering melihat-lihat tuh itu youtuber besar seperti bosku YT Gandhi, terus ada juga yang malah Mas Hirmawan Sejahtera, mungkin ada juga yang lain, banyak yang juga apa itu istilahnya kandangnya banyak yang dikosongkan apa. Terus saya berpikir kira-kira apa sama ya sama Albaqoroh Farm. Tapi kalau Albaqoroh Farm ini tidak rungkat bosku, cuman mau operalih, jadi dari penggemukan pejantan itu mau dirubah menjadi branding. Kemarin sudah melihat sapi, sudah dapat 1 tapi belum datang. Kalau ini yang ini kan sisanya yang kemarin. Makanya kenapa kok yang sapi ini tidak dikeluarkan, memang tujuannya itu operalih di breeding, jadi mau buat pencetak sapi super gitu aja katanya, tapi lewat breeding, bukan beli kurus terus digemukkan, beli bakalan bagus digemukkan. Itu kalau dihitung-hitung katanya untuk hari ini tuh menipis. Terus saya tanya, bos tuh kalau umpamanya diakalin cuman pakannya itu dicarikan yang ringan-ringan, dimana ampas tahu atau sama apa gitu aja, ndak usah yang pakai pelet, yang pakai macam-macam. Katanya itu memang kalau ndak dicampur-campur, terutama kalau ndak ada peletnya itu besarnya atau gemuknya itu kurang cepat. Terus makanya tetap pakai itulah. Sedangkan untuk perhitungannya itu menipis banget lah. Makanya semuanya ini kandang untuk Albaqoroh Farm ini untuk sapi-sapi jumbonya itu dikeluarkan, dan ini miris memang kalau melihat seperti ini. Bahkan banyak juga mungkin dari teman-teman itu yang lihat di farm-farm lain juga banyak seperti ini. Nah, ini kan efek dari mungkin kalau yang kemarin seperti KP Bose kandang pedalaman Bos Amin itu, waktu diwawancari sama youtuber apa itu sapi lemu, katanya kan memang harus merubah trik. Kalau triknya itu dirubah di pakannya katanya. Kalau biasanya operasionalnya itu per bulan itu habisnya untuk 1 sapi itu untuk makannya 2 juta, nanti kalau diakalin bisa menjadi berkurang 500.000. Memang seperti itu kata yang berpengalaman seperti susu KP Bos Amin itu. Karena datangnya sapi-sapi impor itu untuk sapi-sapi Indonesia itu akhirnya harganya turun drastis. Kalau menurut Bos KP kandang pedalaman itu untuk sapi impor itu timbangannya tuh 45.000. Sedangkan kalau di Indonesia itu nanti kalau dibeli timbangan jogrok 45.000 itu belum dapat apa-apa katanya. Kalau melihat operasionalnya itu tinggi, terus bakalannya juga
kalau beli kan sudah tinggi, mau diturunkan yang beli bakalannya umpama dari pedet atau beli sapi kurus itu juga kasihan di petaninya. Akhirnya dengan cara mengakali seperti itu. Tapi kalau di Albacora Farm ini malah triknya itu beda lagi. Dia itu mengundurkan diri dari model penggemukan, berubah di breeding untuk khusus menangani sapi betina. Jadi memang istilahnya itu tidak rungkat tapi beralih dari penggemukan ke breeding. Tapi ya istilahnya kalau yang penggemukan jelas rungkat, jelas gak nutut itu loh bosku. Makanya biar tetap bertahan di dunia persapian, kalau untuk Albacora Farm ini pindah ke breeding seperti ini sudah jelas hamil. Ini kalau nanti melahirkan itu jelas keuntungannya jelas tampak gitu loh bosku. Beda dengan sapi yang pejantan tuh yang pakai makan per hari itu sampai 50.000 35.000 itu sangat-sangat nipis. Makanya kita sebagai peternak desa, saya sering meliput di kandang-kandang kecil yang sapinya itu cuma 1 atau 2 tapi tidak pernah mengeluh dengan pakan. Soalnya pakannya memang nyari di sawah, mungkin ngerumput di sawah tiap hari. Kalau yang seperti itu kalau disuruh ndak untung ndak bisa bosku, tetap untung. Makanya kita tetap yang kita utamakan tuh kita sering mereview di kandang-kandang petani atau peternak kecil. Kalau peternak besar tuh yang jelas sudah banyak yang meliput lah. Nanti tujuannya itu kalau kita review di kandang-kandang kecil, biar kandang-kandang kecil itu nanti juga bisa dipublikasikan. Ternyata di kandang kecil itu semangat para peternak kecil di desa itu masih cukup tinggi, karena bagaimanapun kebutuhan daging itu tetap banyak, asalkan sapi-sapi impor itu tidak terlalu masuknya terlalu banyak, ya kemungkinan harga insya Allah akan stabil lagi. Tapi kalau untuk sekarang ini tidak di Albacora Farm, di lainnya podo sambat, istilahnya itu mengeluh antara biaya dan penjualan itu sudah sangat-sangat tidak imbang. Makanya dengan cara seperti itu ada yang modif pakan. Tapi kalau yang umpamanya kapasitas besar, kalau modif pakan umpamanya mengandalkan dari ijon-ijon kan sulit bosku, karena kebutuhan pakannya kan banyak. Makanya tetap harus seperti itu, mengaturnya itu dengan cara mungkin oplosannya itu dirubah. Tapi kalau di Albacora Farm ini rungkatnya itu rungkat dari penggemukan pindah ke breeding, lebih menguntungkan katanya. Itu kalau makanya ini mulai mencari lagi, kemungkinan di dalam minggu-minggu inilah mulai mencari. Nanti kalau ada yang sudah datang saya review lagi. Yang jelas ini tinggal satu, jenisnya itu limusin superan ini bosku. Ini kalau jadi anak ya 99 pasti bagus lah. Ini kepalanya dubul, terus kaki-kakinya itu kaki belakang, kaki depan itu kan semuanya itu bagus, ambingnya juga lumayan bagus. Jadi potensi kalau punya keturunan itu biasanya juga nantinya itu bagus. Ini kawinnya kawin ibu, katanya itu sudah mendekati waktunya, itu kan sudah tempurannya itu sudah mulai melorot. Jadi ini di bulan-bulan yang sudah mendekati. Kalau di awal-awal itu seperti kelaminnya itu kan malah ketarik ke dalam. Ini sudah habis posisi seperti itu sudah mulai melorot lagi, istilahnya mulai membleh. Yang kedua ini sudah mendekati untuk nantinya itu melahirkan. Ini superan. Cuman kalau di sini kalau cuman sapi betina itu penggemukan untuk untuk pakannya itu comborannya tidak terlalu signifikan bosku. Beda dengan yang kemarin yang sapi-sapi jantan itu memang diutamakan sekali untuk comborannya. Kalau tidak begitu tidak bisa gemuk katanya, maksudnya lama sekali besarnya. Tapi dengan cara seperti itu dihitung-hitung bagiannya atau keuntungan itu sangat nipis, bahkan ada yang rugi kemarin itu dijual. Makanya ini inisiatif pindah di breeding. Nantinya kalau breeding umpama ada 5 atau 10 sapi, kalau rutin atau merawatnya bagus itu paling tidak 1 tahun atau 1,5 tahun itu
jelas untungnya dengan keluar pedetannya itu. Kalau bakalannya atau indukannya itu bagus, tentu nanti menjadi pencetak bakalan super. Ini indukannya bagus, insya Allah keturunannya juga akan bagus, utuh sapi ini. Nah, ini tinggal satu sapi yang di Alba program. Mudah-mudahan sedikit video ini menjadi sebuah sharing lah, pengalaman atau menjadi inspirasi atau menjadi motivasi bagi para peternak-peternak sapi, khususnya peternak-peternak kecil. Kita tetap bersyukur untuk peternak kecil, tidak terlalu memikirkan pakan beli yang comboran beli. Yang jelas untuk di desa-desa itu untuk stok pakan, yang penting kita mau berangkat itu tetap ada pakan tanpa combor. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.